Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 481. Itu memang Feng Xiao. Dia sebenarnya baik-baik saja. Dia naik ke peringkat Kaisar Bela Diri. Dia mencapainya di usia yang sangat muda. Bagaimana dia bisa mencapainya? Tidak hanya semua orang diliputi keterkejutan, tapi mereka juga tidak bisa berkata apa-apa karena keheranan mereka yang luar biasa. Beberapa kultivator tidak mampu menerobos peringkat leluhur bela diri di masa hidup mereka. Patriark klan geng kota bulan berawan serta patriark klan Feng berkultivasi sepanjang hidup mereka tetapi hanya mencapai peringkat leluhur bela diri tahap awal. Bahkan butuh waktu 50 tahun. Sangat mungkin bahwa peringkat kaisar bela diri sangat sulit untuk mereka capai. Namun sekarang, Feng Xiao berhasil mencapai prestasi ini. Bukan saja dia tidak koma, tapi dia juga menjadi kaisar bela diri pertama di negeri kemuliaan matahari. Kaisar bela diri berusia di bawah 100 tahun. Ini sungguh tak terduga. Mati. Feng Xiao mendengus keras dan mengayunkan tombak di tangannya lagi. Mati agar kamu bisa menghancurkan klan Fengku. Mati agar kamu bisa menindas putriku. Klan Fengku telah menjaga negeri kemuliaan matahari selama beberapa generasi dan setia kepada keluarga Murongmu. Tapi apa hasilnya? Kamu bertindak lebih jauh dengan menyergapku. Apa yang telah aku lakukan hingga kamu membenciku sampai pada titik ingin membunuhku? Dia menanyai Murongbo dengan keras, setiap kalimatnya tajam. Xiao Feng menatap tajam ke arah kaisar, aku tidak bersembunyi. Aku tunduk pada kekuasaan kekaisaran, dan tidak memiliki keinginan untuk berdebat denganmu hingga kamu menyerangku. Bagaimana denganmu? Kamu, Murongbo, ingin putriku menjadi selir. Kamu ingin merebut kekuatan klan Fengku, menarik penjaga Feng, dan menghancurkan klan Feng yang berumur 100 tahun. Sekarang, jika aku tidak melawanmu, bagaimana aku bisa menghadapi leluhur klan Feng? Murongbo, kekuatanmu telah hilang sekarang, takdirmu telah habis. Membunuhmu hanya akan mengotori tombakku. Bunuh dirimu sendiri. Aku berjanji padamu ini. Kecuali kamu, semua anak dan cucumu yang lain dari keluarga Murong tidak akan terluka dengan cara apapun selama mereka tidak menentang klan Fengku. Mendengar perkataan Feng Xiao, orang-orang merasakan kebajikan dan kebenaran masih ada di hati Feng Xiao. Jika ini orang lain, dia pasti akan membunuh anak dan cucu Murongbo. Dia akan mencabut mereka untuk menghindari balas dendam di masa depan. Namun, Feng Xiao mungkin memikirkan tentang persahabatan dengan generasi keluarga Murong sebelumnya. Inilah satu-satunya cara untuk membiarkan mereka pergi. Sungguh baik dan benar melakukan hal tersebut. Mungkin dia benar-benar menyadari bahwa dia sudah dikutuk. Saat ini, mata Murongbo kosong. Dia melihat semua prajurit berlutut dan menghadap kediaman Feng. Dia menyaksikan pasukan klan berdiri di dekatnya dan menyaksikan orang-orang biasa menudingnya dan memberikan komentar. Seolah-olah dia ditinggalkan sendirian di dunia ini. Dia merasa sangat kesepian dan sunyi, sangat sedih. Siapa yang harus disalahkan atas pengkhianatan itu? Siapa yang harus disalahkan karena menguburkan seluruh dinasti Murong? Hahaha, ini aku, Murongbo, aku salah di setiap langkah, hahaha. Tawa sedih itu sepertinya menghabiskan seluruh energi terakhirnya. Dia mengangkat kepalanya, membenturkan dadanya dan tertawa. Darah muncrat dari mulutnya. Dia mundur 2 langkah dan terjatuh di kereta kekaisaran. Dia menghembuskan nafas terakhirnya sambil menatap langit dengan tenang. Sungguh tragis bahwa kaisar dinasti kekaisaran jatuh dan rakyatnya memberontak dan teman-temannya meninggalkannya. Keheningan tiba-tiba turun. Semua orang menyaksikan Murongbo menghembuskan nafas terakhirnya dengan kedua mata masih terbuka, menatap ke langit. Pada saat ini, hati orang-orang sangatlah rumit. Masing-masing dari mereka terdiam. Tepat pada saat ini, sosok merah yang berdiri di gerbang kediaman Feng terbang ke bawah. Sosok itu berputar cepat dalam sekejap dan mendarat di tanah dengan mantap. Feng Jiu melangkah maju perlahan dan mendekati ayahnya. Suaranya yang jelas dan bergema mengandung energi mistis, mulai sekarang, ayahku, Feng Xiao, kepala klan Feng, akan mengambil alih negeri kemuliaan matahari dan menjadi kaisar kerajaan yang baru. Negara kemuliaan matahari akan berubah menjadi kekaisaran Phoenix. Dia akan memasuki istana timur 3 hari kemudian. Suaranya bergema dengan jelas di malam hari dan terdengar jelas di telinga orang-orang. Hati orang-orang terguncang sementara pada saat yang sama para prajurit dan rakyat jelata dengan bersemangat berlutut untuk memberi penghormatan.
Kami memberi hormat kepada Kaisar. Hidup Kaisar. Kami memberi hormat pada Sang Putri. Hidup Sang Putri. Kekaisaran Phoenix, kedamaian dan kemakmuran, sepanjang zaman, sorak-sorai yang memekakkan telinga bergema di seluruh kota bulan berawan untuk waktu yang lama. Klan dan kekuatan itu menyaksikan dengan takjub. Hati mereka dipenuhi dengan emosi. Klan Feng adalah hati dan pikiran masyarakat. Tidak ada yang berani berbeda pendapat tentang mereka yang memimpin negara ini. Mulai malam ini, negeri kemuliaan matahari telah berakhir dan kekaisaran Phoenix muncul. Feng Xiao sepertinya tidak dapat memahami pemandangan di depannya. Dia memandang putrinya dengan heran. Mengapa dia menjadi kaisar begitu dia keluar? Terlebih lagi, negara kemuliaan matahari ini akan diubah menjadi kekaisaran Phoenix. Melihat ekspresi ayahnya yang ragu dan heran, Feng Jiu tersenyum dan berkata, "Ayah, bukankah menurutmu yang terbaik bagimu adalah untuk menjadi kaisar kekaisaran Phoenix? Rumah tidak bisa tanpa kepemilikan bahkan untuk sehari pun. Negara ini tidak bisa bertahan sehari pun tanpa monarki. Meskipun ini adalah negara kecil kelas 9, begitu berita menyebar dari kota kemuliaan matahari, hal itu pasti akan menyebabkan negara lain datang untuk menjarah. Hanya ketika ayah menjadi kaisar negara ini, ayah dapat terus melindungi rakyat dan tanahnya. Tapi, dia tidak ingin menjadi kaisar. Tidak ada lagi jika atau tetapi, aku tahu bahwa ayah akan menjadi kaisar yang baik. Ayah mempunyai kemampuan untuk mengambil alih dan melindungi negara kita." Dia tersenyum, matanya dipenuhi cahaya dan semangat. "Ayah sekarang adalah peringkat kaisar bela diri yang kuat. Sejauh yang aku tahu, tidak ada satupun kaisar negara kecil kelas 9 yang memiliki tingkat kultivasi seperti ayah. Aku pikir begitu berita ini keluar, mereka akan tahu bahwa ayah telah menjadi kaisar negara ini. Mereka hanya akan mengirimkan hadiah sebagai ucapan selamat. Mereka tidak boleh berani merambah wilayah kekaisaran Phoenix. Ketika ayah bertanggung jawab untuk jangka waktu tertentu, ayah dapat berpartisipasi dalam penilaian negara, aku yakin peringkat kekaisaran Phoenix akan naik lagi." Dia berbicara dengan keras, matanya sangat cerah. "Ayah, kerajaan Phoenix ini milik keluarga kita. Mari kita lindungi bersama-sama dengan baik. Jadikan itu kuat." Mungkin dipengaruhi oleh kata-katanya, mungkin tertarik oleh masa depan yang dikandungnya, mata tajam Feng Xiao bersinar terang. Dia bergumam, "Bagus. Mari kita lindungi bersama-sama dengan baik. Ini adalah rumah kita selamanya." Luo Yu dan yang lainnya dikirim ke istana untuk menangani sisa kekuatan keluarga Murong. Feng Xiao tertinggal untuk mengatur semua prajurit. Seperti yang dia janjikan sebelumnya, Murongbo meninggal dan anggota keluarga Murong lainnya tidak diselidiki. Namun, mereka diusir dari kota bulan berawan untuk menetap di kota-kota lain. Feng Jiu tidak mengambil alih urusan luar. Dia menyerahkannya dan pergi ke kediaman terlebih dahulu. Masalah malam ini berjalan lebih lancar dari yang dia duga. Itu tidak rumit, tanpa mengorbankan satu pun prajurit. Saat dia melangkah ke halaman rumahnya, dia melihat pria itu duduk di dalam halaman dan sedikit mengangkat alisnya. "Kamu menangani semuanya dengan indah." Tuan neraka menuangkan segelas anggur dan memandangnya. Feng Jiu masuk dan duduk di meja. "Ini sudah larut malam. Apakah kamu tidak akan kembali beristirahat? Bukankah tuan ini telah memberitahumu? Aku menunggu sampai kamu kembali untuk minum." Dia mengangkat gelasnya, dan senyuman menggoda muncul di bibirnya. Tuan ini yang mengurus anggurnya. Dia meringkuk mulutnya dan tertawa malu, "Tidak perlu, aku berhenti minum akhir-akhir ini." Berhentilah bercanda, apakah dia ingin hal itu terulang kembali? Minum bersama pria ini sangat berbahaya. Takut, dia mengangkat alisnya, yang tidak terduga. "Hei, Tuan Neraka, aku sangat lelah malam ini. Bisakah kita bicara lain kali? Kamu tahu, ayahku baru saja mengambil alih negara dan ada banyak hal yang harus dia tangani. Aku akan sangat sibuk membantunya dalam beberapa hal akhir-akhir ini, jadi begini." Tuan Neraka memandangnya dengan curiga dan berbicara dengan suara rendah dan magnetis. "Sekarang krisis di kediaman Feng sudah berakhir, bukankah sebaiknya kamu yang menangani masalah kita?" Ada apa dengan kita?" Dia bertanya, berpura-pura tidak mengerti. "Ayahmu sangat puas dengan semua aspek tuan ini. Ngomong-ngomong soal ini, dia sangat bangga karena dengan mudahnya dia menjodohkan calon ayah mertuanya. Selama dia mengangguk saat ini, masalah ini akan terselesaikan. Namun tidak mudah untuk membuat wanita ini setuju. Oh ya, untung dia puas. Tapi kamu adalah dermawan besar bagi klan Feng kami. Bahkan jika kami tidak puas denganmu, apakah kami masih dapat memandangmu dengan buruk?
Dia tersenyum canggung. Dia tidak ingin bicara lagi, jadi dia otomatis bangun. Aku agak mengantuk malam ini, aku akan pergi tidur dan bangun pagi besok, itu saja. Dia melambaikan tangannya dan berjalan 2 langkah. Kemudian dia mendengar suara magnetis yang dalam dan seksi di belakangnya. Ketika dia mendengar kata-katanya yang tidak tahu malu, dia tersandung dan hampir jatuh. Apakah kamu membutuhkan tuan ini untuk menghangatkan tempat tidurmu? Tuan ini sangat ahli dalam hal itu. Dia memandangnya meninggalkan ruangan tanpa melihat ke belakang dengan suasana hati yang baik. Dia membanting pintu dengan keras. Melihat ini, bibirnya membentuk senyuman. Meski masih ada jarak di antara mereka, perasaan tidak biasa dari jarak ini juga membuatnya merasa senang. Dia memikirkan saran Grey Wolf untuk mengganggu gadis itu. Trik ini agak berguna, tapi sepertinya itu tidak cukup untuk menghadapinya. Haruskah dia menggunakan pesona pria untuk menarik perhatiannya? Mata gelapnya yang dalam melompat, menunjukkan keinginannya untuk mencobanya. Dia tiba-tiba merasa ide ini sangat bagus. Di dalam kamarnya, Feng Jiu menuangkan segelas air dan meminumnya. Matanya berputar dan alisnya sedikit berkerut. Tidak mungkin untuk terus seperti ini. Dia harus menemukan cara untuk mengusir tuan neraka ini. Tapi, apa yang bisa dia lakukan untuk menyingkirkannya? Setelah minum segelas air, dia tidak pergi tidur untuk beristirahat tetapi memasuki cincin ruang. Pada hari-hari berikutnya, berita jatuhnya Murongbo, serta perubahan negara kemuliaan matahari menjadi Kekaisaran Phoenix, menyebar kemana-mana. Feng Xiao, kepala klan Feng menjadi kaisar pertama Kekaisaran Phoenix. Dia juga merupakan peringkat kaisar bela diri. Berita tersebut menyebar dari kota bulan berawan ke setiap kota dan bahkan ke negara-negara kelas 9 di sekitarnya. Satu demi satu hal mengejutkan para kaisar negara-negara kecil itu. Kaisar di setiap negara kecil mengirimkan orang untuk menanyakan kebenaran berita tersebut. Ketika mereka tahu bahwa itu sebenarnya bukan rumor dan 3 hari kemudian adalah hari naik tahta Feng Xiao, mereka memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan hadiah dan mengirimkannya ke Kekaisaran Phoenix. Karena jarak antar negara dan kurangnya pesawat, tidak mungkin mengirim hadiah ucapan selamat dalam waktu 3 hari. Mereka mengirimkan hadiah hanya demi penampilan. Sedangkan untuk berkunjung dan mengungkapkan harapan baik mereka, tentu saja mereka harus memilih hari lain untuk pergi. 3 hari kemudian, Feng Xiao naik tahta sebagai kaisar negara. Seluruh negeri dipenuhi dengan kegembiraan dan semua orang merayakannya. Karena Feng Xiao adalah orang setia yang telah menjaga tanah ini selama bertahun-tahun dan sekarang menjadi kaisar negara, masyarakat umum tentu saja bersorak. Di sebuah kota, Murong Yisuan, mengenakan jubah bulan sabit, melihat pengumuman kuning yang dipasang di papan pengumuman dan merasa kecewa. Dia pergi, tidak mempedulikan urusan mereka, dan tidak ingin menanyakan keadaan terakhir ayahnya. Namun akhir-akhir ini, kemanapun dia bepergian, berita tersebut ditampilkan di papan pengumuman kekaisaran dan menyebar dengan sangat cepat. Meski dia tidak sengaja menanyakannya, dia juga bisa mengetahui apa yang terjadi malam itu. Dia tidak punya dendam dengan cara klan Feng menangani masalah ini. Bagaimanapun, ayahnya tidak dibunuh oleh mereka, dan ketika dia meninggal, anggota keluarga Murong lainnya tidak dirugikan. Hasil seperti itu di luar dugaannya. Dia tidak akan membenci klan Feng karena merampas kerajaan keluarga Murong dan memaksa ayahnya mati. Bagaimana keluarga Murong bisa berakhir seperti ini jika bukan karena tindakan ayahnya hari itu? Yang lain pasti akan memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya, meninggalkan keluarga Murong tanpa ada yang selamat. Namun klan Feng tidak melakukannya, dan dia merasa sangat bersyukur. Kekaisaran Phoenix seharusnya menjadi milik klan Feng. Jika tidak dilindungi oleh klan Feng selama beberapa generasi, tanah tersebut akan ditelan oleh negara-negara kecil lainnya. Klan Feng telah menginvestasikan begitu banyak upaya dan mereka pantas mendapatkan semua yang mereka miliki sekarang. Sebagai putri Kekaisaran Phoenix, aku ingin tahu apa yang dia rencanakan di masa depan. Dia bergumam pelan, masih tidak bisa melepaskannya. Mungkin, hanya karena seseorang tidak dapat memperoleh sesuatu, ia akan selalu mengingatnya. Pada saat yang sama, di kota kemuliaan matahari, Feng Xiao pindah ke istana, sedangkan tanah milik Feng diberikan kepada Feng Jiu dan menjadi kediaman pribadinya. Tentu saja, sebuah istana disediakan untuknya. Namun, dia sepertinya lebih suka tinggal di kediaman Feng. Karena itu, sulit juga bagi Feng Xiao untuk bertemu dengannya. Lagi pula, setelah selesai menangani urusan negara, dia ingin bertemu dengan putrinya. Namun kemudian dia diberitahu bahwa putrinya tidak ada di istana, membuatnya merasa murung.
Berbeda dengan kaisar negara lain, Feng Xiao menjadi pemilik kekaisaran Phoenix, namun haremnya masih kosong. Dia belum pernah memelihara seorang wanita di kediaman Feng sebelumnya. Tentu saja, mustahil baginya untuk menerima banyak wanita di harem setelah dia menjadi kaisar. Terlebih lagi, di dalam hatinya, yang selalu ada hanyalah ibu dari putrinya. Tuan Neraka mendapati dirinya berada dalam situasi yang sama dengan Feng Xiao. Setelah Feng Xiao memasuki Istana Timur, Tuan Neraka tidak dapat menemukan Feng Jiu. Setiap kali dia pergi ke perkebunan Feng untuk mencarinya, orang-orang di perkebunan akan mengatakan bahwa nyonyanya pergi ke istana, dan ketika dia tiba di istana, Feng Xiao akan mengatakan bahwa putrinya ada di perkebunan. Hal ini membuatnya berlari ke kedua arah tanpa pernah menemukan sosoknya, sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun pemandangan dirinya yang terlihat. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa pergi sebelum kekaisaran Phoenix milik Feng Xiao stabil, dia akan benar-benar curiga bahwa dia menyelinap pergi lagi secara diam-diam. Adapun Feng Jiu, tidak ada yang tahu bahwa dia bersembunyi di dalam cincin istana roh akhir-akhir ini. Dia menemukan selama dia berkultivasi baru-baru ini bahwa dia tidak dapat membuat terobosan dalam kultivasi mistiknya sampai mencapai puncak peringkat Tuan Bela Diri. Dia ingin memasuki peringkat leluhur bela diri, tapi dia merasa ada sesuatu yang kurang. Dia tidak menggunakan pil obat untuk dirinya sendiri, tetapi setelah gagal meningkatkannya, dia mendiskusikan hal ini dengan Phoenix Api. Aku merasa ini adalah peluang bagus. Apakah kamu ingin pergi berkelana kapan-kapan? Matanya sedikit berkedip dan wajahnya cerah. Dia sepertinya sudah mempunyai ide ini sejak lama. Ya, dia tidak bisa menyingkirkan Tuan Neraka, mungkin dia bisa menghindar saja. Apalagi pekerjaan ayahnya sudah hampir selesai. Selama negara lain tidak berniat menyerang dan ada pengawal Feng yang berjaga, posisinya sebagai kaisar tidak bisa lebih kokoh lagi. Orang itu bukan manusia biasa. Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Dengan hanya sepotong pakaian dalam yang menutupi tubuhnya yang putih dan montok, Phoenix Api meliriknya dengan sinis. Dia menggigit ginseng yang dikumpulkan Feng Jiu di mulutnya. Tentu saja kualitasnya jauh kalah dengan ginseng berumur 1000 tahun itu. Ia gemar makan ginseng. Ada beberapa tumbuhan roh dan buah roh yang mengandung sifat api, tapi jumlahnya terlalu sedikit di tempat ini. Oleh karena itu, hanya ginseng berumur ratusan tahun yang dapat meredakan rasa laparnya. Namun demikian, ia telah dibesarkan dengan baik hingga menjadi putih dan gemuk. Anggota tubuhnya seputih akar teratai, membuat orang ingin menggigitnya. Ditundukkan oleh si kecil, Feng Jiu tersenyum, lalu mengangkat dagunya. Wajah mungilnya menunjukkan kemenangan, siapa yang membuatku begitu menawan hingga Tuan Neraka pun tidak bisa menolaknya. Sebenarnya, aku tidak menginginkan ini. Melihat kepura-puraannya, Phoenix Api memutar matanya. Dia berbalik sambil memeluk ginseng yang setengah dikunyah, meninggalkannya hanya dengan tali pakaian dalam merah dan pantat gemuknya untuk dilihat. Melihat ini, Feng Jiu mengulurkan tangan dan menyodok pantat kecilnya. Dia tersenyum dan bertanya, mengapa kamu suka memakai pakaian dalam ini lagi akhir-akhir ini? Lihat, pantat kecil ini akan keluar. Tidak apa-apa selama burung kecilmu tidak keluar. Dia tidak menjawab dan melambai padanya dengan jijik. Jangan tinggal di sini sepanjang hari. Kamu bersembunyi seperti burung unta benar-benar membuatku kesal. Cepat keluar, akan ada masalah jika kamu tidak dapat ditemukan. Aku harus berhenti bersembunyi. Kalau begitu aku pergi. Sambil menghela nafas, dia berdiri, merapikan bajunya dan terbang keluar dari istana roh spasial. Pengecut. Phoenix Api bergumam, mengunyah ginseng, dan pergi ke tempat ramuan roh ditempatkan. Di luar, Tuan Neraka, yang masih belum dapat menemukannya, telah menunggu dengan santai di ruangan. Ketika Feng Jiu keluar dari istana roh spasial, dia sedang minum teh. Dia sedang memegang cangkir teh, dan matanya yang gelap menatap ke seberang ruangan dengan muram. Awalnya tidak ada tanda-tanda keberadaannya, tapi sekarang, dia tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak dapat menemukannya. Pantas saja, itu karena dia memiliki harta spasial di tubuhnya. Pintunya berderit terbuka, dan ketika sosok itu muncul di depan pintu, dia menatapnya dengan senyuman yang menyenangkan. Tuan, kenapa kamu selalu minum teh di ruangan ini? Apakah kamu membutuhkan aku untuk menemanimu? Tidak bersembunyi lagi. Dia mengangkat alisnya. Mata gelapnya tertuju padanya, membuat kulit kepalanya mati rasa. Feng Jiu tersenyum canggung. Dia ingin menolak jika itu orang lain. Pemilik asli tubuhnya mencintai Murong Yisuan selama bertahun-tahun.
Namun, dia bisa memotongnya dengan 3 atau 2 kalimat. Tapi bagaimana dia bisa kehilangan kepercayaan dirinya saat bertemu pria ini? Hanya dengan pandangan sekilas, Tuan Raka dapat melihat bahwa dia memiliki masalah dengan kultivasinya. Alih-alih terus berpegang pada topik sebelumnya, dia bertanya, apakah kamu menemui hambatan dalam kultivasimu? Mata Feng Jiu berbinar dan dengan cepat duduk di hadapannya. Saat ini aku berada di peringkat puncak Tuan bela diri. Aku terus berkultivasi akhir-akhir ini, tetapi aku tidak dapat menerobos. Aku mungkin melewatkan kesempatan ini dan berpikir untuk pergi keluar. Tuan Neraka memandangnya dengan curiga. Apakah kamu ingin meninggalkan tuan ini dan bersembunyi sampai keributan mereda? Hei, bagaimana mungkin? Aku sedang berpikir untuk bertanya padamu apakah kamu ingin datang bersama. Rencananya terungkap. Dia tersenyum malu dan mencoba memperbaikinya. Jika kamu ingin mengundang tuan ini untuk pergi bersamamu, itu tergantung pada suasana hati tuan ini. Tuan Neraka mendengus dingin. Dia jelas-jelas senang di dalam hati, tapi masih tetap sombong. Jadi begitu, tidak masalah. Aku bisa pergi sendiri. Matanya tersenyum sambil menatapnya dengan riang. Mendengar kata-katanya dan melihat ekspresi cerianya lagi, Tuan Neraka memelototinya. Siapa bilang tuan ini tidak akan pergi? Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tuan ini. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Pria yang bersikap keras tetapi penuh perhatian dan tanpa pamrih ini, mengapa dia berhenti bersikap menyendiri? Tuan Neraka terbatuk ringan di tangannya. Dia meliriknya dan kemudian berbicara, jangan mengharapkan kesuksesan instan dengan kultivasimu, kamu telah maju pesat dalam beberapa bulan terakhir. Tidak banyak orang yang bisa mengikuti kecepatan seperti itu. Namun praktik seperti ini tidak mungkin dilakukan, kamu harus meletakkan dasar yang kuat di setiap peringkat. Jika tidak, semakin tinggi kamu, semakin mudah kamu jatuh. Sekarang setelah kamu menemui hambatan, gunakan kesempatan ini untuk pergi bersama tuan ini dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Jangan mencoba menerobos dan maju untuk sementara waktu. Jika tidak, itu tidak akan membantumu dalam latihan di masa depan. Jangan meminum pil obat untuk menerobos. Berkultivasi dengan menumpuk pil obat juga tidak baik. Jika kamu meminum pil obat secara teratur, semakin banyak kamu berkultivasi, semakin lama waktu yang Anda butuhkan untuk menerobos. Feng Jiu mengangguk dengan sungguh-sungguh, aku mengerti. Kemudian dia memandangnya dengan aneh, ya tuan, apakah kamu selalu menganggur? Kamu benar-benar tidak perlu kembali ke rumahmu. Tuan Neraka sedikit melengkungkan bibirnya, menunjukkan senyuman samar yang tidak terdeteksi. Dia meliriknya dan bertanya, ada apa? Apakah kamu ingin menanyakan tentang latar belakang keluarga tuan ini? Tanya saja langsung, tidak perlu bertele-tele. Jika kamu bertanya, tuan ini akan memberitahumu. Hei, tidak perlu, aku hanya mengatakan, tidak ada yang serius. Dia langsung meringkuk. Saat ini dia tidak ingin mengetahui asal-usulnya atau latar belakang keluarganya. Tidak baik baginya untuk mengetahui terlalu banyak. Melihat punggungnya menyusut seperti burung unta yang menyembunyikan kepalanya di pasir, Tuan Neraka merasa kesal padanya karena gagal memenuhi harapannya. Dia meliriknya ke samping. Wanita pengecut ini. Dia berbicara dengan sangat jelas namun dia pura-pura tidak tahu. Meski begitu, itu tidak masalah. Dia punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamanya. Pada akhirnya, dia hanya akan menjadi wanitanya. Suasana hatinya segera membaik. Karena senyumannya tulus dari hati, wajahnya yang tampan dan tegas yang biasanya menunjukkan ekspresi dingin kini secara tidak sengaja terlihat lembut. Itu membuat Feng Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan bodoh. Ketika Tuan Neraka sadar, dia melihat Feng Jiu menatap lurus ke arahnya dengan mata cerah. Senyumannya lenyap tanpa bekas dan penampilan dinginnya yang kejam kembali pulih. Dia bisa melihat bibir Feng Jiu bergerak-gerak. Apa, masih berpikir kalau tuan ini adalah pemandangan yang menarik? Dia memandangnya dengan curiga dan berkata dengan dingin, bukankah tahu milik tuan ini enak? Kamu memanfaatkanku, namun kamu menarik kembali kata-katamu. Hei, aku tidak akan berani. Dia tersenyum mengejek. Dia membuang air liurnya dan memasang ekspresi tegas. Ya tuan, kapan kita harus pergi? Melihatnya berpura-pura serius, dia bersenandung pelan, kamu boleh meninggalkan ayahmu di sini. Selama kamu membiarkan masalah ini berlalu, tuan ini dapat pergi bersamamu kapan saja. Mendengar kata-kata itu, dia memutar matanya ke dalam. Apa maksudnya, mengikutinya kapan saja? Katakan apa yang kamu suka. Meski begitu, dia tetap menunjukkan senyuman menawan di wajahnya,
aku akan melepaskannya. Aku meninggalkan 4 kultivator inti emas bersama ayahku di sini. Dengan perlindungan pengawal Feng, negara-negara kecil lainnya tidak mampu menyerang atau berani menyinggung. Terlebih lagi orang-orang dari semua kekuatan di Kekaisaran Phoenix. Mereka tidak akan berani menyinggung karena mereka tidak punya alasan untuk melakukan itu. Lagi pula, aku tahu kemampuan dan metode ayahku. Dengan kekuatan dan kemampuannya menangani berbagai hal, dia secara alami dapat mengendalikan Kekaisaran Phoenix. Apalagi ini tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Itu sangat familiar bagi kami, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Inilah yang dia pikirkan. Ayahnya aman di sini dan dia bisa menampilkan kemampuan penuhnya. Bahkan jika dia pergi selama setengah atau 1 tahun penuh, dia tidak akan merasa khawatir. Tuan Neraka memandangnya, kalau begitu, kenapa kita tidak pergi sekarang? Itu tidak terlalu mendesak. Aku juga harus mengatur beberapa hal. Dia merenung sedikit dan berkata, 3 hari, kita akan berangkat 3 hari lagi, aku harus pergi ke istana dan membicarakan hal ini dengan ayahku. Memasuki istana, tuan ini akan menemanimu. Dengan itu, dia merapikan jubahnya dan berdiri. Dia memandangnya dan bertanya, aku akan pergi ke istana untuk memberitahu ayahku sesuatu. Apa yang akan kamu lakukan di sana? Atau, kamu takut aku akan menyelinap pergi secara diam-diam? Dengan batuk ringan, Tuan Neraka merasa sedikit malu, tetapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kecanggungan. Tatapannya yang dalam beralih dari wajahnya ke sisi lain. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tuan ini harus mengucapkan selamat tinggal juga. Lagi pula, dia adalah seniorku. Baiklah, ayo pergi bersama. Dia menatapnya dengan ragu-ragu, tetapi ketika kamu melihat ayahku, jangan bicara omong kosong. Apa yang kamu bicarakan? Dia bingung sejenak dan menatap ke arahnya. Tapi ketika dia melihatnya mengedipkan mata, dia langsung menyadarinya. Dia terdiam melihat ke langit. Apakah wanita ini takut dia akan memberitahu ayahnya tentang malam ketika dia mabuk? Kamu mengingatkan tuan ini bahwa jika ayahmu tahu bahwa kita telah mencapai level itu, dia akan lebih yakin bahwa kamu telah bersama tuan ini. Saat dia berbicara dengan sungguh-sungguh, senyuman terlihat di matanya yang gelap dan bibirnya sedikit melengkung. Melihat dia berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya, Feng Jiu terkejut dan berlari cepat untuk menyusulnya. Tuan, baru-baru ini aku menyadari bahwa kamu, yang tua, terlihat sangat tampan dan pesona kejantananmu sangat luar biasa. Lagi-lagi orang tua itu. Hei, apa aku salah mengatakannya, kamu tidak bisa menjadi orang tua. Paling-paling, kamu adalah paman yang menawan. Paman, Tuan Neraka mendengus, tuan ini baru berumur 25 tahun ini, hanya 9 tahun lebih tua darimu. Kalau begitu aku akan memanggilmu kakak. Dia bertanya dengan sangat hati-hati. Tuan Neraka memandangnya dan berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak mencoba memanggilku kakak saat lain kali kamu meraba-raba dan memelukku? Feng Jiu langsung merasa malu. Apakah dia suka mengingat hal itu? Meskipun dia memanfaatkannya malam itu, dia tidak benar-benar menerkamnya kan. Terlebih lagi, siapa yang mengatakan bahwa anggur memiliki efek yang kuat, dan kemudian setelah mendengar dia berkata bahwa dia tidak akan berhubungan seks di bawah pengaruh alkohol tersebut. Jelas sekali bahwa dia memiliki pikiran yang licik, tetapi dia telah memanfaatkannya. Faktanya, dia merasa jika dia tidak muntah di sekujur tubuh pria itu malam itu, dialah yang akan dimanfaatkan. Jadi, kalau dipikir-pikir, dia punya hati nurani yang bersih. Lalu salah siapa dia mempunyai niat buruk itu? Grey Wolf dan Shadow Satu mengikuti di belakang mereka dan meninggalkan ruangan. Mengetahui bahwa Feng Jiu akan pergi ke istana, Leng Xuang telah pergi lebih awal untuk mengatur kereta. Lagi pula, jarak dari tempat ini ke istana agak jauh, dan tentu saja mustahil untuk pergi ke sana dengan berjalan kaki. Namun, begitu mereka meninggalkan gerbang kediaman Feng, mereka melihat Guan Xilin datang. Jiu kecil, kebetulan aku sedang mencarimu. Guan Xilin menyeringai saat melihatnya. Ketika dia melihat Tuan Neraka ada di sisinya, dia menangkupkan tinjunya dan menyapanya. Kakak, bukankah kamu seharusnya berada di pasar gelap? Ada apa? Dia menghampirinya dan bertanya. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apakah kamu punya waktu sekarang? Dia mengalihkan pandangannya pada Feng Jiu dan Tuan Neraka. Mereka tidak akan berjalan-jalan kan? Aku akan pergi ke istana untuk mendiskusikan sesuatu dengan ayah. Maukah kamu pergi bersamaku? Kita bisa bicara dalam perjalanan ke sana. Dia memberi isyarat pada kereta itu.
Guan Xilin hendak mengangguk ketika dia melihat sekilas Tuan Neraka tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke arahnya dan kemudian ke kereta. Dia tidak bisa menahan senyumnya yang canggung, jadi, seperti itu. Aku akan bergabung denganmu. Baiklah, aku akan naik sementara kalian berdua naik kereta. Gerbongnya cukup lebar, bisa menampung 3 orang, dia diselabahkan sebelum selesai berbicara. Ini sudah tidak pagi lagi. Bicaralah selagi kita dalam perjalanan. Saat dia berbicara, Tuan Neraka masuk ke dalam kereta. Melihat ini, Guan Xilin buru-buru berkata, "Jiu kecil, masuklah ke dalam kereta. Kita juga bisa berbicara di istana. Tidak ada manusia biasa yang bisa menahan tekanan kuat dari Tuan Neraka. Jika dia berani naik kereta bersama mereka, dia mungkin akan mati beku selama perjalanan karena energi dingin Tuan Neraka. Baiklah, ayo kita bicara lagi saat kita berada di istana." Dia tertawa dan naik kereta meski dengan sedikit keengganan. Leng Xuang sedang mengemudi sementara Grey Wolf dan Shadow 1 mengikuti di kedua sisi gerbong. Guan Xilin menaiki kuda yang dipinjam dari kediaman, membuntuti mereka ke istana. Saat ini, di istana tempat tinggal, Feng Xiao duduk di depan rak buku setelah menangani urusan tersebut. Dia tidak bersikap bermartabat dan tegas seperti biasanya. Dia memegang jepit rambut giok putih kecubung di tangannya. Dia membelai jepit rambut itu dengan jarinya berulang kali seolah-olah itu adalah orang yang dicintai. Matanya dipenuhi kerinduan dan kelembutan serta kesedihan yang belum pernah dia tunjukkan kepada orang lain. "Wan Rong, tahukah kamu bahwa putri kita telah dewasa? Dia anak yang luar biasa. Alangkah baiknya jika kamu bisa bersama kami." Dia bergumam, suaranya tercekat oleh emosi. Pria sejati tidak mudah menangis, tetapi matanya berkaca-kaca saat ini. Selama bertahun-tahun, kenangan yang tidak boleh dilupakan telah tertutup debu. Orang tersayang yang tidak boleh dilupakan itu sudah lama tidak dikenang. Dia merasakan rasa malu dan sedih di hatinya yang terdalam serta kerinduan yang kuat. Betapa hebatnya jika dia ada di sampingnya. "Ayah, aku di sini." Suara Feng Jiu bergema dari luar ruangan. Setelah mendengar suaranya, Feng Xiao buru-buru mengangkat lengan bajunya untuk menyeka matanya. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia mendongak dan melihat putrinya masuk. "Ayah, ada apa denganmu?" Feng Jiu melihat mata merahnya dan merasa agak heran. Ketika dia melihat bahwa dia sedang memegang jepit rambut giok putih kecubung di tangannya, matanya sedikit berkedip. Tidak ada apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya, tidak ingin bicara lebih banyak. Tidak ada apa-apa. Lalu, apa ini? Dia mengulurkan tangan dan mengambil jepit rambut giok putih kecubung dari tangannya. Dia tersenyum dan bertanya pada ayahnya yang gugup. "Jiu kecil, hati-hati jangan sampai menjatuhkan dan merusaknya." Dia berdiri dengan cepat, takut dia akan mematahkan jepit rambutnya secara tidak sengaja. Feng Jiu melihat ekspresi gugupnya dan senyuman licik muncul di wajahnya. "Ayah, apakah ini jepit rambut ibu? Apakah ayah diam-diam merindukan ibu di sini?" Ketika dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki ingatan tentang ibunya. Bahkan tak seorang pun di kediaman itu pernah menyebut-nyebut tentang ibunya. Dia menghela nafas dan duduk. Melihat ekspresinya, Feng Jiu menahan senyumnya dan memindahkan kursi untuk duduk di sampingnya. Dia menyerahkan kembali jepit rambut giok putih kecubung padanya. "Ayah, ceritakan tentang ibuku. Apakah dia masih hidup? Aku sudah berumur 16 tahun, namun aku belum pernah mendengar ayah menyebut-nyebut tentang ibuku sebelumnya. Tolong beritahu aku tentang dia." Ayahnya pasti sangat menyayangi ibunya, mengingat dia belum menikah lagi setelah bertahun-tahun dan tidak ada wanita di sekitarnya. Namun, wanita seperti apa dia? Dia benar-benar bisa membuat pria tangguh bersembunyi di sini secara diam-diam dengan barang lamanya dan mengenangnya dengan ekspresi sedih. Feng Xiao mengambil kembali jepit rambut giok putih kecubung itu. "Jepit rambut ini memang milik ibumu. Dia hanya meninggalkan jepit rambut ini bersamamu untuk ayah. Karena ayah sangat menyayangi ibu, mengapa kamu tidak menyebutkannya selama bertahun-tahun? Di mana dia? Apakah dia masih hidup?" Dia bertanya lagi. Feng Xiao melihat jepit rambut di tangannya dan berkata pelan, "Bukannya ayah tidak ingin menyebutkannya, tapi ayah telah melupakannya sebelumnya. Selain tidak tahu siapa dia, di mana dia, atau dari mana asalnya, aku hanya tahu kalau ada seorang wanita di hatiku. Seorang wanita yang selalu ingin aku ingat, namun tidak pernah dapat aku ingat." "Ah! Bagaimana hal itu terjadi?" Dia sangat terkejut, dia tidak ingat. "Bagaimana mungkin?" Aku tidak ingat. Setelah aku terbangun setelah upaya pembunuhan Murongbo,
Aku teringat segalanya tentang ibumu. Ibumu adalah wanita cantik yang baik hati dan lembut. Dia adalah wanita tercantik yang pernah aku temui. Tapi aku tidak pernah memikirkannya selama bertahun-tahun. Aku benar-benar pantas mati. Melihat wajah ayahnya yang penuh dengan celaan pada diri sendiri, rasa bersalah dan kesakitan, dia menunduk dan bertanya, apakah seseorang melakukan ini padamu? Mengapa seseorang menggunakan cara curang padanya? Apakah identitas ibunya sangat tidak biasa? Ayahnya tidak mengizinkan dia bersamaku. Semua orang menentang kami karena dia sangat luar biasa dan cantik. Aku, seorang militer, tidak bisa menandinginya sama sekali, tapi dia tidak peduli tentang apapun. Dia meninggalkan segalanya hanya untuk bersamaku. Aku bahkan belum bisa memberinya pernikahan yang layak. Feng Xiao bergumam, matanya tertuju pada jepit rambut giok putih kecubung di tangannya. Dia mengingat kembali kejadian tahun itu di benaknya. Nama ibumu adalah Sangguan Wanrong, aku bertemu dengannya ketika aku melakukan perjalanan. Saat itu, aku mengambil tugas sebagai tentara bayaran dan bertemu dengannya saat dia sedang mengumpulkan obat-obatan. Orang-orang yang menemaninya tewas dan dia sendiri terluka parah, aku membawanya bersembunyi untuk menghindari para pembunuh. Tahukah kamu, ibumu adalah seorang alkemis yang sangat berbakat. Feng Jiu mendengarkan dengan tenang pembicaraan Rincin ayahnya tentang pertemuan dan jatuh cinta dengan ibunya serta penderitaan mereka saat itu. Dia mendengar bagaimana ibunya sedang mengandungnya dan ditangkap oleh keluarganya dalam perjalanan kembali ke negeri kemuliaan matahari. Mampir ke keluarga ibu. Lalu apa yang terjadi? Perhatiannya meningkat. Dia mendengarkan cerita ayahnya seolah-olah dia bisa melihat pemandangan yang mendebarkan saat itu. Nona tertua dari keluarga bangsawan melarikan diri dari rumah, sedang mengandung anak tanpa izin dari orang yang lebih tua, dan dikejar oleh ayahnya. Konsekuensinya tidak terpikirkan. Ayahnya ingin membunuhku dan kamu yang belum lahir. Dia mengancam mereka dengan kematiannya, mengatakan bahwa jika aku dan anaknya mengalami kecelakaan, dia tidak akan melanjutkan hidup. Belakangan, ayahnya mundur selangkah dan membiarkannya melahirkan, aku diizinkan membawa bayi itu tetapi tidak pernah melihatnya lagi. Dia dibawa pulang secara paksa, aku tidak dapat mengingatnya karena ayahnya menyegel ingatanku. Dia menyegel semua kenangan tentangnya, dan kombinasi faktor ini membuka pintu air ingatanku. Meskipun aku tidak dapat mengingat ibumu atau apapun tentangnya selama ini, aku selalu tahu bahwa ada seseorang di hatiku yang tidak boleh dilupakan namun kenangan tentang dia hilang dari pikiranku. Jika bukan karena kesalahan saat segelnya rusak, aku bertanya-tanya apakah dia akan selalu hilang dariku dan tidak akan pernah bisa diingat lagi. Suaranya sedikit bergetar saat mengatakan ini padanya. Ketika dia berpikir bahwa dia mungkin tidak ingat siapa kekasihnya atau apapun tentangnya sampai kematiannya, jantungnya tidak bisa berhenti berdebar-debar. Mata Feng Jiu mengamati dengan dalam. Dia bertanya, ayah belum memberitahu. Ibu berasal dari negara mana? Dia adalah nona tertua keluarga Sangguan dari Kerajaan Surga, negara kelas 1 di wilayah timur. Feng Xiao memandangnya dengan tatapan serius dan memberitahunya dengan termenung, Jiu kecil, ayah tahu kamu adalah gadis yang luar biasa, tetapi negara kuat kelas 1 tidak bisa didekati oleh negara kecil kelas 9 seperti kita. Ada begitu banyak orang berkuasa di sana. Bahkan klan kecil di negara kelas 1 tidak dapat dikalahkan menggunakan kemampuan kita saat ini, kamu tahu, ada ribuan negara kelas 9 di wilayah timur. Namun, hanya ada 10 negara kelas 1 di seluruh wilayah timur. Kekuatan mereka berjumlah 100 kali lipat dari negara kelas 6 seperti negara Galop Hijau. Kamu harus berjanji pada ayah dan menyembunyikannya di dalam hatimu. Sekarang kamu tahu bahwa ibumu adalah Sangguan Wanrong, dari mana dia berasal dan dia masih hidup. Jika keluarganya mengetahui segelku telah dibuka dan semuanya telah diingat, mereka tidak akan ragu untuk membunuh kita. Karena mereka tidak akan membiarkan orang-orang dari negara kelas 9 seperti kita mencoreng reputasi keluarga berpengaruh dan bangsawan mereka. Mereka tidak akan membiarkan orang mengetahui hubungan antara nona tertua mereka dan kami. Mendengar ini, hati Feng Jiu tergerak. Dia melihat ekspresi khawatirnya dan tersenyum. Jangan khawatir, ayah, aku mengerti. Ya, dia tahu bagaimana melakukannya. Dia mengetahui bahwa ibunya masih hidup dan orang seperti apa ibunya, jadi dia punya ide tentang apa yang harus dilakukan. Kilatan melintas di matanya yang tersenyum. Dia menghibur ayahnya sambil tersenyum dan berkata, ayah, sebenarnya aku datang ke sini hari ini karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Feng Xiao menjadi tenang dan bertanya, ada apa?
Aku baru-baru ini mengalami kemunduran dalam kultivasiku dan tidak mampu menerobos. Ling Mohan juga mengatakan kepadaku untuk tidak terburu-buru dalam menerobos kultivasiku, mengatakan bahwa kekuranganku adalah sebuah kesempatan. Ketika aku mengatakan bahwa aku akan pergi berkelana untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman untuk sementara waktu, dia memutuskan untuk menemaniku. Dia juga bisa memberiku petunjuk. Jadi kami di sini untuk memberitahu ayah tentang hal itu hari ini. Dia berhenti dan memikirkan hal lain. Oh, ngomong-ngomong, saat kami keluar, kami bertemu kakak. Dalam perjalanan, dia memberitahuku bahwa ada peluang di pasar gelap baginya untuk bergabung dengan tim tentara bayaran. Dia ingin meninggalkan tempat ini cepat atau lambat untuk keluar dan mendapatkan lebih banyak pengalaman terlebih dahulu, lalu belajar di akademi dengan kekuatannya sendiri. Feng Xiao mengangguk. Ini adalah hal yang bagus, bakat Si Lin tidaklah rendah. Selama dia menampilkan bakatnya dengan baik, pencapaiannya di masa depan akan luar biasa. Senang rasanya memiliki kesempatan untuk bergabung dengan tim tentara bayaran. Ayah setuju, tapi kamu dan Mohan. Dia memandangnya sekilas dan melihatnya sebagai orang yang berpikiran sederhana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, bagaimana menurutmu? Menurutku, dia adalah pria yang sangat baik. Kemampuan dan karakternya sangat bagus. Lebih penting lagi, ayah dapat melihat bahwa dia tulus kepadamu. Ayah, jangan khawatirkan masalahku. Aku punya ideku sendiri. Dia memegang lengannya dan bersandar di bahunya. Ayah, aku tidak tahu bagaimana aku akan pergi kali ini, tapi kamu tidak perlu khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri. Jika ada kesempatan, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menanyakan kabar kakek. Jadi ayah juga tidak perlu mengkhawatirkan kakek. Selama ada kabar, aku akan mengirimkannya kembali. Aku tidak akan berada di dekatmu jadi kamu harus menjaga dirimu dengan baik dan menunggu kami kembali. Feng Xiao menunjukkan senyuman puas. Dia menepuk tangannya dengan lembut dan berkata, ayah tahu kamu bisa menjaga dirimu dengan baik di luar, jadi ayah tidak perlu mengkhawatirkanmu. Aku akan meninggalkan 4 kultivator inti emas untuk mengikuti perintah ayah. Selain itu, aku akan menyerahkan penjaga Feng Luo Yu juga akan tetap tinggal. Ayah dapat mengirim mereka untuk melaksanakan perintahmu. Aku akan membawa Leng Xuang bersamaku, sementara Leng Hua akan tinggal dan menjaga ayah. Kamu tidak akan membawa Luo Yu dan yang lainnya. Dia terkejut karena dia mengira dia akan membawa Luo Yu bersamanya. Dia tersenyum, mereka akan tetap di sini. Pengawal Feng sudah mengenal mereka. Terlalu merepotkan untuk membawa mereka berdelapan. Kamu, Feng Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mata pemujanya tertuju padanya. Dia tertawa, tidak apa-apa jika kamu tidak membawanya, tapi bawalah anak itu Leng Hua. Dia tahu cara merawat orang dengan hati-hati dan tubuhnya telah pulih sepenuhnya setelah kamu merawatnya sejak lama. Meskipun tubuhnya tidak membawa energi mistis, ia berlatih Tai Chi dengan sangat baik. Dia juga saudara laki-laki Leng Xuang, mereka bisa menjagamu bersama, aku akan merasa lebih nyaman jika mereka tetap berada di sampingmu. Leng Hua, dia melihat sekeliling sambil berpikir dan kemudian mengangguk, tidak apa-apa. Dia belum pergi kemana-mana, aku akan membawanya dalam perjalanan ini. Wajahnya dipenuhi senyuman sambil menatapnya, ayah, kamu sekarang adalah kaisar negara. Haremnya kosong sekarang. Jangan beri aku kejutan ketika aku kembali dan menemukannya penuh dengan berbagai keindahan. Feng Xiao tertegun sejenak, lalu sambil tertawa memarahinya, anak ini, kenapa kamu mengatakan ucapan kurang ajar seperti itu? Apakah ayahmu orang yang seperti itu? Hehehe, aku tahu ayah tidak. Tapi ayah tidak bisa yakin kalau orang-orang di bawahmu akan menjejalimu dengan wanita. Feng Xiao tidak bisa mendengarkan lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan segera berdiri. Baiklah, mari kita lanjutkan nanti. Bukankah kamu bilang kalau kakakmu dan Mohan ada di sini? Di mana mereka? Ayo pergi dan lihat. Di paviliun Taman Batu, aku meminta mereka menunggu di sana. Dia tertawa, matanya menyipit. Dia menarik tangannya dan menggandengnya keluar. Dia berpikir dalam hati bahwa dia masih harus berurusan dengan Luo Yu dan yang lainnya nanti. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mengambil kesempatan ini sementara dia menemui banyak wanita di pihak ayahnya. Dia akan mendapatkan ibunya kembali. Pasangan ayah dan anak itu tiba di paviliun. Tuan Neraka dan Guan Xilin, yang sedang berbicara santai, berdiri dan menyapa Feng Xiao. Dengan isyaratnya, mereka semua duduk bersama. Ayah,
Aku akan bergabung dengan tim tentara bayaran dan keluar untuk sementara waktu. Karena aku akan berangkat besok, aku datang dan memberitahu ayah secara pribadi hari ini. Guan Xilin berbicara lebih dulu. Kamu akan berangkat besok. Secepat itu. Feng Xiao terkejut. Apakah kamu sudah mengatur semuanya di rumah? Apakah semuanya siap untuk perjalanan panjang ini? Ya, aku sudah mengatur segalanya sebelum ini. Karena tidak ada orang di rumah, aku akan membiarkan pengurus rumah menjaga rumah. Selain itu, letaknya di sebelah kediaman Feng. Secara umum, tidak akan terjadi apa-apa. Segalanya sudah siap untuk perjalanan ini. Feng Xiao mengangguk dan mulai berkata, "Itu bagus, kamu harus memperhatikan keselamatanmu saat melakukan perjalanan, kamu harus memperhatikan semuanya dengan cermat. Jika terjadi sesuatu, kirimkan beritanya ke rumah." Guan Xilin menyeringai, "Aku pasti akan melakukannya. Paman Feng, aku akan pergi bersama Jiu kecil dalam 3 hari, aku di sini hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal," kata Ling Mohan. Di hadapan Feng Xiao, dia tidak pernah menggunakan identitas Tuan Neraka dan selalu mengambil posisi sebagai generasi muda. Jiu kecil baru saja memberitahuku, aku akan memberikan nasihat yang sama kepada kalian berdua, kalian harus berhati-hati dalam perjalanan ini, jangan gegabah. Feng Xiao memandangnya dan tersenyum, aku akan merasa nyaman jika kamu berada di sisi Jiu kecil untuk memberinya bimbingan. Ayah harusnya merasa nyaman meskipun aku bepergian sendirian. Pernahkah ayah melihat aku diintimidasi oleh orang lain? Feng Jiu berbicara dengan sikap acuh tak acuh sambil menyesap teh dari meja dan memakan sepotong kue, aku selalu menindas orang lain, untuk orang lain menindasku, hehehe, itu sulit dilakukan. Aku mendengar beberapa hari yang lalu bahwa kamu mabuk di rumah. Kamu adalah perempuan. Ingat, jangan minum anggur saat kamu jauh dari rumah. Tidak apa-apa mabuk di rumah. Namun, jika kamu mabuk di luar, hal buruk bisa saja terjadi. Setelah Feng Xiao mengucapkan kata-kata ini, dia melihat putrinya yang sedang makan kue tampak tersedak dan wajahnya memerah. Feng Jiu terbatuk beberapa kali. Dia segera mengambil cangkir dan meneguk tehnya. Dia merasa sedikit lebih baik. Sebelum napasnya pulih, suara ayahnya terdengar lagi. "Lihat dirimu, tersedak saat makan. Jika kamu suka, bawalah makanan ringan untuk perjalanan." Ling Mohan mengalihkan pandangannya ke bawah setelah mendengarkan Feng Jiu diberi instruksi dan melihatnya tersedak kue setelahnya. Dia menyesap teh dan menyembunyikan senyumnya di balik cangkir. Guan Xilin menuangkan secangkir teh untuk Feng Jiu. "Minumlah lebih banyak teh. Lihat dirimu. Bagaimana kamu bisa tersedak kue?" Feng Jiu merasa malu, wajahnya sedikit memerah. Dia menatap orang yang sok itu dan berkata pada dua orang lainnya, "Aku baik-baik saja. Saya tersedak karena kecerobohanku." Dia menambahkan, "Ayah, aku tahu. Aku tidak akan mabuk di luar." Bagaimana dia bisa mabuk jika tidak ada orang yang berniat buruk untuk membuatnya mabuk? Apakah dia orang yang memiliki toleransi tinggi terhadap alkohol? "Ayah, aku akan tinggal di istana beberapa hari ini. Saat aku menyuruhmu pindah sebelumnya, kamu tidak melakukannya. Akhirnya, kamu datang ke sini untuk menemui ayah. Aku bahkan tidak bisa melihat bayanganmu." Dia menggelengkan kepalanya, "Sekarang kamu akan melakukan perjalanan, ingatlah untuk meminta Leng Xuang menyiapkan segalanya untukmu." "Ya aku tahu. Aku akan pergi menemui Luo Yu dan yang lainnya, aku perlu menyerahkan beberapa hal." Dia berdiri dan berkata kepada Guan Xilin, "Kakak, aku akan mengantarmu besok." "Tidak perlu, kamu sibuk. Kamu tidak perlu mengantarku pergi besok." Guan Xilin melambaikan tangannya dan berdiri, "Aku tidak bisa tinggal terlalu lama. Aku akan pulang dulu." Dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan pergi. "Mohan, bagaimana kalau bermain catur?" Feng Xiao memandang Tuan Neraka yang duduk di seberangnya. Dia tentu saja tidak akan menolak. Maka kedua pria itu mendirikan papan catur dan bermain catur di paviliun. Feng Jiu pergi dan setelah berjalan beberapa saat, dia menepuk dadanya dan menghela napas dengan lembut, "Aku tidak melakukan sesuatu yang memalukan, bagaimana aku bisa begitu takut?" Leng Xuang, yang mengikutinya dari belakang, mendengar itu. Wajahnya menunjukkan senyuman tipis. Grey Wolf berkata bahwa Nona memusuhi Tuan Neraka. Tapi sekarang aku melihat bahwa Tuan Neraka yang memusuhi Nona. Feng Jiu berbalik dan tersenyum, matanya menyipit. "Leng Xuang, kamu benar. Orang itu adalah musuh alamiku, aku biasanya merasa tidak enak saat bertemu dengannya." Leng Xuang tidak menjawab. Dia mengikutinya dengan tenang. Feng Jiu berbicara lagi,
Benar, kali ini aku akan membawa Leng Hua bersamaku, aku belum melihatnya. Pergi dan lihat di mana dia berada. Ceritakan padanya tentang hal itu dan ikutlah bersama kami. Mata Leng Xuang berbinar dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Terima kasih banyak, Nona. Dia berterima kasih padanya karena telah memberikan adiknya kesempatan untuk pergi keluar dan melihat dunia. Untuk apa kamu berterima kasih? Teruskan. Aku akan pergi sendiri menemui Luo Yu dan yang lainnya. Ada banyak hal yang ingin kukatakan pada mereka. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia pergi dulu untuk mencari Leng Hua. Baik, Leng Xuang menjawab dengan penuh rasa terima kasih. Dia kemudian pergi untuk memberitahu adiknya kabar baik ini. Ketika Feng Jiu menemukan Luo Yu dan rekan-rekannya, mereka sedang melatih keterampilan bertarung mereka dengan pengawal Feng di medan perang. Dia memanggil mereka ke samping dan berbicara dengan mereka. Namun, Luo Yu berteriak keheranan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Ah! Nona akan melakukan perjalanan lagi tanpa membawa kita. Nona, jika Anda tidak membawa kami berdelapan, bawa saja saya. Aku bisa menemani dan melindungimu. Feng Jiu memandangnya dengan curiga tanpa menyembunyikan sikap acuh tak acuhnya. Hanya kamu. Nona, kami benar-benar ingin pergi bersama Anda untuk mendapatkan pengalaman di luar. Tolong bawa kami bersamamu. Pria lain juga buru-buru berbicara setelah Luo Yu membuka mulutnya. Mereka sangat ingin bepergian dengannya, terutama setelah Luo Yu kembali untuk memberitahu mereka apa yang terjadi saat dia pergi dengan nona mereka terakhir kali. Mereka telah menantikannya. Meskipun perjalanan mereka mungkin menghadapi beberapa bahaya, itu adalah cara yang sangat diperlukan bagi mereka untuk berkembang sebagai kultivator. Mereka juga bisa mengenal majikannya lebih baik ketika berada di sisinya. Dia juga bisa memberi mereka beberapa petunjuk bermanfaat. Namun, Feng Jiu tidak berencana membawanya. Dia menjelaskan, Kekaisaran Phoenix saat ini tidak begitu damai dan ayahku baru saja mengambil posisi sebagai kaisar negara. Aku tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu, tetapi kalian dapat membantuku melindungi tempat ini dengan baik. Aku akan membiarkan kalian bepergian denganku ketika ada kesempatan di masa depan, tetapi sekarang ini bukan waktu yang tepat. Setelah mendengar penjelasannya, mereka tahu tidak ada gunanya berdebat sehingga mereka tidak mengangkat masalah ini. Lagi pula, suasana hatinya sedang tidak main-main. Mereka hanya bisa menuruti perintah Nona. Kedelapan pria itu berbicara dengan sungguh-sungguh, baik. Tenanglah, Nona. Kami akan melindungi negara ini dan juga kota kemuliaan matahari. Setelah Feng Jiu selesai berbicara dengan mereka serta memberikan instruksi kepada pengawal Feng, dia berjalan kembali ke istana. Feng Xuang dan Feng Hua, yang sudah berada di istana, datang dan menyambutnya. Nona, jawabnya. Saat matanya tertuju pada Leng Hua yang bersemangat, dia tertawa. Persiapkan dengan baik, aku mengajakmu untuk mendapatkan pengalaman di luar. Meskipun kamu tidak memiliki energi mistik, kamu dapat melindungi dirimu dengan Tai Chi. Jika ada takdir, kamu mungkin juga bisa berkultivasi. Mata Leng Hua berbinar karena kegembiraan dan kegembiraan. Apakah Nona mengatakan bahwa saya juga boleh berkultivasi tanpa memiliki energi mistis? Energi mistik tidak mungkin bagimu. Namun, carilah kesempatan untuk menguji apakah kamu memiliki akar spiritual, mungkin kamu akan bisa berkultivasi kemudian. Dia tersenyum dan melangkah maju. Di dalam kamar tidur, dia melihat beberapa nampan di atas meja berisi gaun berwarna merah dan putih. Leng Hua, yang tergerak secara emosional oleh kata-katanya, mengikuti dari belakang dan melihat gaun-gaun itu. Penjahit datang ke istana beberapa hari yang lalu untuk membuatkan beberapa pakaian untuk kaisar. Karena dia tidak dapat menemukan Nona, kaisar memerintahkan saya untuk mengambil satu set pakaian Anda dan membuat 20 desain berbeda. Saya meminta mereka membuat masing-masing 10 set pakaian pria dan 10 set pakaian wanita. Ini sudah siap dan dikirim ke sini hari ini. Feng Jiu mengambil satu set dan memeriksanya. Dia memeriksa kecocokannya dan kemudian tersenyum, cukup bagus. Semuanya terlihat bagus. Tepat pada waktunya, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kita kenakan untuk perjalanan ini. Dia kembali menatap mereka dan sambil tersenyum berkata, kamu boleh pergi dulu. Tidak perlu melayaniku. Kembali dan persiapkan semua untuk perjalanan. Ngomong-ngomong, ayo bawa si putih dan bola kecil. Kami akan berangkat langsung dari istana. Ya, mereka kemudian berpisah. 3 hari kemudian. Tuan Neraka melihat si putih berlari dengan penuh semangat di dalam istana, namun dia tidak menemukan Feng Jiu.
Hanya Leng Xuang dan Leng Hua yang ada di ruangan. Nonamu akan membawa kuda gemuk ini bersamanya. Apakah wanita itu ingin bermain alih-alih mencari pengalaman? Aku ingin membawa si putih bersamaku. Aku membawa binatang pelahap awan kecil bersamaku. Feng Jiu muncul di depan mereka dengan pakaian pria warna merah. Dia melangkah keluar dan mengangkat dagunya sedikit, memberi isyarat kepada Tuan Neraka untuk melihat bola kecil di sisi lain. Sejak dia melihat bola kecil berubah bentuk dan menelan kelahiran jiwa, dia jarang menyebutnya bola kecil tetapi langsung mengganti namanya menjadi binatang pelahap awan kecil. Lagi pula, adegan di mana ia menelan kelahiran jiwa begitu tak terlupakan sehingga dia merasa kata bola sudah tidak cocok lagi. Meski gaun merahnya yang mempesona masih begitu mencolok, namun itu bukan lagi rok wanita. Gaun panjang pria memancarkan semangat bebas dan menawan seolah-olah dia adalah seorang tuan muda yang mulia. Penampilan halus dan luar biasa itu, bahkan dalam pakaian pria, membuat mata Tuan Neraka menatapnya. Tiba-tiba, dia merasa lebih baik dia berpura-pura menjadi pengemis. Ya, akan lebih baik jika mengoleskan lumpur atau ramuan ke wajahnya. Feng Jiu meliriknya, kamu tidak berencana bepergian seperti ini kan? Tuan Neraka mengangkat alisnya, kenapa tidak? Pakai janggut pamanmu dan ganti jubah yang tidak terlalu mencolok. Dia mengangkat dagunya dengan lembut, wajahnya sedikit sombong. Dia sambil tersenyum berbicara dengan nada santai, seharusnya aku menjadi satu-satunya yang tampan. Jika tidak, berjalan bersama akan terlalu mencolok. Menurutku itu bukan adegan yang bagus. Dahi Tuan Neraka dipenuhi garis-garis hitam. Dia meliriknya dengan aneh. Tuan ini berpikir akan lebih baik bagimu untuk mengganti gaunmu dengan kostum pengemis dan mengotori wajahmu, bisakah kamu mengganti bajumu? Itu tidak mungkin. Feng Jiu memelototinya. Aku akan keluar dan merayu beberapa wanita cantik. Dia mulai tertawa. Menurutku ketampanan dan sikap anggunku akan membuat hati gadis-gadis cantik berdebar-debar. Jadi, jangan merusak rencanaku. Ganti pakaianmu dengan cepat lalu kenakan janggut. Jauh lebih baik bagimu untuk menggunakan penampilan seperti paman itu. Leng Xuang memperhatikannya dengan ekspresi lembut, bibirnya tersenyum tipis. Leng Hua, sebaliknya, tersenyum lebar. Dia sangat senang sekaligus gembira melihat nonanya, berpakaian merah mempesona, melecehkan Tuan Neraka. Grey Wolf dan Shadow satu di belakang Tuan Neraka saling berpandangan dan mereka berdua mundur diam-diam. Untungnya, Tuan telah mengganti pakaiannya sebelum berangkat perjalanan dan memilih sabuk giok dan warna jubahnya. Tidak pernah terpikir bahwa dokter hantu merasa bahwa Tuan begitu tampan dan takut dia akan merebut kejayaannya, sehingga menyuruhnya berganti pakaian untuk berubah menjadi seorang paman. Yah, meskipun menggunakan identitas Ling Mo Han akan lebih nyaman dalam perjalanan mereka keluar, Tuan telah berencana untuk menunjukkan daya tariknya yang besar sebagai seorang pria sepanjang perjalanannya. Dia juga berencana memikat dokter hantu dengan pesona prianya. Jika dia sekarang harus berganti pakaian menjadi pamannya, bagaimana ide ini bisa diterapkan? Mereka menatap Tuan mereka dengan tenang dan tidak bisa menahan duka untuknya. Tak perlu dikatakan lagi, pada akhirnya, Tuan akan mengikuti saran dokter hantu dan berubah menjadi seorang pria parubaya untuk bepergian bersamanya. Benar saja, saat kedua pria ini masih merenung, mereka mendengar suara majikan mereka. Tuan ini punya baju ganti. Masuk dan bantu aku. Dia berbicara sambil berjalan menuju kamar Feng Jiu. Grey Wolf dan Shadow satu menggelengkan kepala dan berpikir dalam hati. Tuannya seperti suami yang dikutuk. Feng Jiu dan rombongan tidak bepergian dengan menunggang kuda atau kereta. Mereka berangkat dengan pesawat. Selain pengawal Feng yang enggan berpisah dan Feng Xiao yang terus-menerus mengkhawatirkan, tidak ada orang lain yang mengirim mereka pergi dalam perjalanan. Sekarang klan Feng memerintah Kekaisaran Phoenix dan orang-orang berkuasa melindungi negara. Meskipun sangat tidak biasa jika sebuah pesawat terbang keluar dari istana, orang-orang yang melihatnya hanya terkejut tetapi tidak membicarakannya setelahnya. Binatang pelahap awan kecil dan si putih berbaring di luar pesawat. Dari waktu ke waktu mereka menjulurkan kepala untuk melihat awan. Leng Hua tersenyum bahagia seperti anak kecil yang diajak bermain oleh orang dewasa. Meskipun awalnya takut ketinggian, dia perlahan-lahan beradaptasi. Ekspresinya kini hanya mencerminkan kegembiraan. Berbeda dengan penumpang lain, ia terlebih dahulu membiasakan diri luar dan dalam pesawat tersebut. Ia kemudian menyiapkan minuman agar semua orang bisa minum teh, menyediakan makanan ringan sambil ngobrol dan bersantai di kapal. Tuan Neraka duduk di luar menyaksikan pesawat itu terbang ke depan. Dia melirik sepasang mata indah yang berkedip dengan kelicikan dan kewaspadaan.
Feng Jiu menatapnya sambil tersenyum. Dia menyesap tehnya. Bicaralah. Ide macam apa yang kamu punya? Hehehe. Feng Jiu tertawa malu, tapi matanya berkilauan. Paman, bisakah kita masuk ke negara kelas 3 menggunakan statusmu? Semakin kuat suatu negara, semakin banyak bukti identitas yang dibutuhkan untuk masuk. Token giok tidak mudah didapat. Jadi kamu ingin pergi ke negara kelas 3. Yang mana? Apa alasannya? Dia mengajukan lebih banyak pertanyaan daripada memberinya jawaban langsung. Feng Jiu duduk tegak, wajahnya dipenuhi senyuman. Aku memperoleh beberapa petunjuk bahwa kakekku berada di negara kerukunan besar kelas 3. Aku tidak ingin bepergian ke daerah pegunungan terpencil. Aku ingin pergi ke negara itu untuk mencari kabar. Ling Mohan meliriknya, bukankah kamu seorang alkemis? Mengapa kamu tidak pergi ke persekutuan alkemis dan mendapatkan lencana alkemis? Dengan bakatmu di bidang alkimia, kamu juga seharusnya bisa mencapai alkemis peringkat suci. Dengan status ini, apalagi negara kelas 3, kamu bisa leluasa masuk ke negara kelas 2. Dia mengerutkan kening, aku sudah melihat informasi itu. Hanya perkumpulan alkemis negara kelas 3 yang memiliki kemampuan untuk menilai level alkemis peringkat suci. Hanya alkemis peringkat leluhur yang dapat diperoleh jika berada pada level di bawah negara kelas 3. Bukankah kita akan pergi ke negara kerukunan besar? Pada saat itu carilah peluang, dapatkan penilaian untuk alkemis tingkat suci terlebih dahulu sebelum kembali. Dia merencanakan secara rahasia. Jika dia hanya memiliki identitas putri kekaisaran Phoenix, dia masih tidak bisa dilihat oleh orang-orang itu. Tapi, akan berbeda jika dia bisa mendapatkan lencana alkemis yang disegani dan menakjubkan. Tanpa menyadari apa yang sedang direncanakan oleh Tuan Neraka, Feng Jiu juga membuat beberapa rencana. Ibunya berada di kerajaan surga kelas 1. Dia sedang memikirkan cara untuk sampai ke sana. Karena lencana alkemis suci adalah bukti identitas untuk memasuki semua negara, tapi bagaimana dia bisa mendapatkannya? Pesawat itu melintasi awan dengan lancar, dengan penumpangnya membawa banyak pemikiran dan harapan, menuju negara kerukunan besar. Pada saat ini, di sebuah keluarga tertentu di negara kerukunan besar, Patriark tua Feng sedang dalam semangat yang besar. Dengan kendi anggur dari Feng Jiu yang tergantung di pinggangnya, dia diam-diam menyelinap ke dinding belakang dan melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika dia melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia berencana memanjat tembok dan pergi diam-diam. Kemana kamu pergi? Suara seorang wanita yang lembut terdengar. Itu sangat mengejutkannya sehingga dia terpeleset dan jatuh dari dinding. Namun, yang menantinya bukanlah tanah keras, melainkan pelukan lembut dan harum. Patriark tua Feng menjadi kaku dan tidak berani bergerak sejenak. Dia meninggikan suaranya meski dengan suara yang jauh lebih pelan dari suara nyamuk, Su-Siah. Tidak baik menjadi seperti ini tidak terlihat terlalu bagus. Lepaskan aku secepatnya, dan biarkan aku turun. Penjaga rahasia di tempat persembunyian melihat ini. Bibirnya melengkung dan dia mengalihkan pandangannya dari pemandangan itu. Mungkinkah ini bagus untuk dilihat? Seorang lelaki tua dipeluk oleh seorang wanita cantik yang tampaknya baru berusia 20-an. Tidak ada yang tahan melihat pemandangan ini. Wanita itu mengenakan jubah hijau tua yang sederhana namun elegan dengan ikat pinggang berwarna sama di pinggangnya. Jumbai halusnya jatuh di pinggangnya. Roknya berkibar lembut tertiup angin, rambutnya yang gelap seperti tinta ditarik ke belakang dengan indah, wajahnya anggun dan cantik. Dia tampak manis dan indah. Saat ini, dia sedikit mengernyit dan senyuman muncul di matanya yang bercahaya. Dia memandang pria di pelukannya, dan suaranya lembut dengan sedikit lelucon. Ini kelihatannya tidak bagus. Bagaimana bisa? Menurutku itu sangat bagus. Menyadari ketegangan pria itu, dia mengerutkan alisnya lagi dan memarahinya. Lihat dirimu. Kamu tidak muda lagi. Kenapa kamu masih mencoba memanjat tembok seperti anak nakal? Untungnya, aku menangkapmu. Jika tidak, kamu akan mengalami patah tulang. Patriark tua Feng sangat malu sehingga dia ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Saat tertangkap, dia menutupi wajahnya dengan lengan baju agar tidak terlihat semua orang. Tapi dia sekarang di pelukannya, tidak berani meronta atau menggerakkan satu otot pun. Surga tahu bahwa dia hidup bertahun-tahun. Yang paling dia takuti bukanlah ayahnya yang sudah meninggal atau istrinya yang sudah meninggal, tapi wanita yang telah menunggunya dalam diam sepanjang hidupnya. Dia dilahirkan di negara kerukunan besar kelas 3 dengan latar belakang keluarga yang patut dibanggakan, penampilan dan karakter yang tiada taraf. Dia tidak pernah menikah sepanjang hidupnya, diam-diam menunggu. Dia merasa sangat bersalah.
Jadi kali ini, ketika dia ditangkap oleh orang-orang ini, meskipun dia marah, dia tidak bisa melampiaskan kemarahannya. Lebih lagi, saudara lelaki wanita ini adalah saudara angkatnya. Ini benar-benar membuatnya pusing. Meskipun wanita ini bisa dikatakan seorang lanjut usia dan dia 10 tahun lebih muda darinya, dia telah meminum pil pondasi wajah untuk menjaga wajahnya tetap awet muda. Dia tampak seperti seorang gadis yang usianya tidak lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin orang tua bodoh ini memiliki pemikiran yang begitu menyedihkan? Hanya dengan pemikiran ini, dia merasa sangat malu hingga membuatnya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Melihat dia begitu malu hingga menutupi wajahnya dengan lengan bajunya, Lin Susi mengerucutkan bibirnya dan menurunkannya. Siapa sangka begitu mendarat, ia menyelinap ke kamarnya seperti kepulan asap. Dia hanya bisa menatap sambil mengomel dengan kesal. Feng Sanyuan, apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi? Kamu selalu menghindariku. Sudah berapa tahun kamu mencoba bersembunyi? Percaya atau tidak, aku akan berurusan langsung denganmu malam ini. Setelah mendengar ini, Patriark tua Feng, yang menginjak ambang pintu, menjatuhkan diri ke tanah karena ketakutan. Dia menabrak pintu hingga terbuka dengan kepalanya dan berguling ke dalam. Dia berbalik untuk melihat wanita cantik yang masih mendidih karena amarah. Dia menjadi pucat dan buru-buru membanting pintu hingga tertutup. Lalu terdengar suara dentuman seperti sedang menutup pintu dan jendela dengan benda-benda di dalam ruangan. Para penjaga rahasia sangat terkejut dengan kata-kata kasar ini hingga dagu mereka hampir jatuh. Mereka menelan ludah dan memandangi kecantikan yang sederhana namun anggun dan pemarah. Jika mereka tidak mendengarnya dengan telinga mereka sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa kata-kata kasar seperti itu keluar dari mulutnya. Ketika Lin Susi melihat reaksinya setelah mendengar kata-katanya, mau tak mau dia merasa terkejut. Hahaha, mereka mendengar ledakan tawa yang keras. Seorang pria yang tampaknya berusia 40-an melangkah keluar. Dia mengenakan jubah hitam sederhana. Meski wajahnya selalu bermartabat, saat ini dia tidak bisa menahan senyum. Ada sedikit ketidakberdayaan saat pandangannya tertuju pada wanita sederhana namun anggun itu. Susi, kamu akan menakuti San Yuan. Orang yang datang adalah Tuan Klan Lin, Lin Bo Heng. Dia juga kakak laki-laki Lin Susi dan saudara angkat Patriark tua Feng. Meskipun Lin Bo Heng lebih tua dari Patriark tua Feng, wajahnya tetap berada di puncaknya. Dia tampak seperti pria yang baru memasuki usia parubaya. Tidak ada tanda-tanda dia terbebani oleh usia. Sebagai kepala klan Lin, kultivasinya luar biasa. Dia baru saja memasuki tahap kelahiran jiwa beberapa waktu lalu. Kakak laki-laki. Dia menoleh ke arahnya dan kemudian melihat ke pintu yang tertutup rapat dengan kerutan di wajahnya. Lihat, dia bersembunyi dariku seperti tikus melihat kucing. Seolah-olah aku adalah orang yang kejam dan jahat. Apakah aku benar-benar seburuk itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wajahnya selama percakapan mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia tidak percaya diri dengan wajahnya. Ia bahkan ragu apakah keputusannya mengonsumsi pil fondasi wajah untuk menjaga wajahnya tetap awet muda sudah tepat. Jika hari ini dia tampak setua dia, apakah dia akan lebih bisa menerima dia? Melihat adik perempuannya, mata Lin Bo Heng penuh belas kasihan. Keluarga mereka terdiri dari 4 saudara laki-laki dan hanya 1 adik perempuan. Orang tua mereka tidak hanya mencintainya seolah dia adalah harta yang berharga, tetapi keempat saudara laki-lakinya juga tumbuh bersama dia dalam pelukan mereka. Tapi tidak ada yang menyangka ketika dia akan membawa pulang adik lelaki angkat yang dia temui saat jauh dari rumah tahun itu. Alhasil, gadis itu langsung menyukainya. Namun saat itu, San Yuan sudah menikah dan istrinya tersebut sedang mengandung anaknya. Semua orang menasihatinya pada saat itu, dan bahkan mengumpulkan potret pria muda lajang yang luar biasa di seluruh kota untuk dipilihnya. Tapi gadis itu keras kepala seperti keledai. Melihat dia merasa begitu bertekad terhadap San Yuan, seluruh keluarganya berkumpul dan memanggil San Yuan untuk berdiskusi. Mereka tidak peduli bahwa dia berasal dari negara kecil kelas 9, mereka hanya berharap dia bisa memperlakukan Susi dengan baik dan membiarkan dia mengambilnya sebagai istri yang setara. Siapa tahu, gadis ini langsung menolak hal tersebut. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia berkata dengan wajah tegas, "Aku tidak menyesal karena aku, Lin Susi, jatuh cinta pada Feng San Yuan. Namun, aku tidak ingin menjadi penjahat yang menghancurkan keluarga orang lain, aku tidak tahan menjadi wanita lain. Karena dia memiliki istri yang menikah secara sah, aku akan menunggu." Penantian ini telah berlangsung selama beberapa dekade.
Dia memperhatikan dari jauh, seperti yang dia katakan, tanpa menghancurkan keluarganya, tanpa memberitahu istrinya bahwa ada wanita seperti dia yang menunggunya dengan bodoh. Dia menyaksikan anaknya lahir, suami dan istri ini memiliki kasih sayang yang penuh kasih, anak mereka tumbuh besar, dan kemudian mereka memiliki seorang cucu. Penantian bodoh selama puluhan tahun membuat hatinya tidak hanya lelah tetapi juga terluka. Atas saran keluarganya, dia pergi berkultivasi secara tertutup dan mengubah kerinduannya menjadi motivasi untuk berkultivasi. Dia berkultivasi siang dan malam tanpa mendengarkan berita dari luar, tanpa memikirkan orang itu. Sampai baru-baru ini, ketika dia meninggalkan pengasingan tertutupnya, dia mengetahui bahwa istrinya telah meninggal lebih dari 1 dekade yang lalu. Jadi baru pada saat itulah dia mengirim seseorang untuk menculiknya. Lin Boheng menghela nafas pelan. Susi, tenanglah. San Yuan mengetahui hatimu, tapi rasa bersalahlah yang membuatnya tidak mampu menghadapimu. Kamu telah menunggunya selama beberapa dekade, itu belum terlambat. Aku tahu. Alisnya menjadi halus dan senyum lembut muncul di wajahnya, aku merasa bahagia sekarang karena aku bisa melihatnya di sisiku. Lin Boheng memandangnya dengan aneh ketika mendengar pernyataan ini. Dia terbatuk kering dan bertanya, dia sudah tua sekarang. Apakah kamu masih menyukainya? Meskipun usia kalian berdua hanya terpaut 10 tahun, penampilanmu tetap sama sementara wajahnya berubah. Kenapa kamu tidak berpikir lagi? Di sana, faktanya, dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dipikirkan adiknya tentang San Yuan. Tidak apa-apa ketika seseorang masih muda, ketika dia masih memiliki tubuh yang bagus. Tapi apa yang dia lihat pada sosok tua yang kini berusia lebih dari 60 tahun? Yah, itu bukan salahnya, tapi sekarang penampilan mereka sangat berbeda, mereka terlihat sangat canggung. Itu karena San Yuan terlihat sangat tua, sedangkan Susi masih terlihat sangat muda. Meskipun dia tahu bahwa istri San Yuan telah meninggal dunia beberapa tahun ini, dia tidak memberitahu Susi. Siapa sangka? Namun, Susi tersenyum dan memberitahu Lin Boheng, kakak, dia selalu menjadi kakak San Yuan. Dia tidak pernah berubah. Huf, baiklah, baiklah, terserah dirimu sendiri. Bagaimana kamu menculiknya, aku tidak peduli. Dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba berkata, sekarang lihatlah, perhatianku terganggu oleh urusanmu dan hampir melupakan beberapa hal penting. Hal penting apa? Aku akan meminta San Yuan keluar. Ini urusan klan Feng-nya. Lin Boheng berkata sambil tertawa. Dia pergi ke pintu yang tertutup rapat, berteriak, San Yuan, cepat keluar. Ada kabar baik untukmu. Kakak, jika ada yang ingin kamu katakan, aku dapat mendengarmu di sini, aku tidak akan keluar. Patriark Tua Feng, bersembunyi di dalam ruangan, telah memblokir pintu dan sudah meminum banyak anggur untuk mengendalikan rasa takutnya. Wajah tuanya memerah dan anggota tubuhnya sedikit gemetar seolah dia benar-benar ketakutan. Mungkinkah dia setakut ini? Dia sudah menjadi sekantong tulang tua, dia seharusnya tidak panik. Mendengar suaranya yang bergetar, Lin Boheng menoleh ke arah adiknya dan menatapnya. Pria ini begitu ketakutan bahkan gemetar dalam suaranya. Susi kesal padanya sebelum dia mengucapkan kata-kata seperti itu, sekarang dia merasa sedikit malu. Dia benar-benar takut dengan kata-katanya. Untuk sementara, dia agak bingung. Dia sebenarnya tidak ingin menakutinya. Kakak San Yuan, silakan keluar. Aku hanya bercanda. Dia membuka mulutnya karena malu. Patriark Tua Feng duduk di lantai dan memblokir pintu. Dia memegang labu anggur di tangannya dan meneguknya beberapa kali lagi. Dia menggelengkan kepalanya secara naluriah mendengar kata-katanya. Tidak, aku tidak akan keluar meskipun kamu membunuhku. Susi memandang ke arah kakaknya, memohon bantuannya. Kamu kembali dulu. Aku akan ngobrol dengannya. Lin Boheng tersenyum dan melambaikan tangannya, mengisyaratkan dia untuk pergi dulu. Baiklah kalau begitu. Dia hanya bisa menjawab dengan enggan. Tapi setelah memikirkannya, dia merasa tidak nyaman. Kakak, jangan biarkan San Yuan pergi. Jika kamu benar-benar membiarkannya pergi, dia pasti akan bersembunyi dariku. Aku tahu. Lin Boheng menghela nafas dalam hati. Melihat dia sudah pergi, dia menggelengkan kepalanya dan mengetuk pintu. San Yuan, Susi telah pergi. Buka pintunya. Aku benar-benar ingin memberitahumu sesuatu. Ini masalah penting klan Fengmu. Patriark Tua Feng mendengarkan dan memikirkan masalah nasib klan Feng. Dia juga cemas. Segera, dia bertanya, apakah dia benar-benar sudah pergi? Dia sudah pergi. Lin Boheng menjawab sambil tersenyum.
Patriark tua Feng melepaskan kursi dan meja yang dia gunakan untuk memblokir pintu. Kemudian dia membuka pintu dengan hati-hati dan menjulurkan kepalanya keluar untuk mencari sekeliling. Setelah memastikan bahwa dia memang tidak ada di sana, dia menghela nafas lega. Fiuh, menakut-nakuti orang tua ini, aku basah kuyup oleh keringat dingin. Lin Bo Heng menggelengkan kepalanya sambil tertawa, kamu hidup berkelimpahan tanpa menghargainya. Apa salahnya susi hingga membuatmu lari darinya seperti melihat ular atau kalajengking? Patriark tua Feng tersenyum pahit. Kakak, jangan mengejekku, kamu jelas tahu bahwa dia terlalu baik. Aku tidak pantas mendapatkannya, aku seorang tua bangka. Mana berani aku memikirkan hal itu? Apa yang kamu katakan? Susi tidak mengatakan ini untuk bersenang-senang. Dia bisa menunggumu selama beberapa dekade, dan dia bahkan bisa menunggu selamanya. Atasi sendiri, aku tidak bisa membantumu. Dia melangkah masuk dan melihat meja dan kursi di kamarnya berantakan. Dia menggelengkan kepalanya, ayo duduk di luar, di halaman. Lihat dirimu di sini, kamu jadi apa? Lalu dia berbalik dan berjalan keluar. Dia duduk di meja batu di ruangan dan memerintahkan orang-orang menyiapkan teh dan membawakannya kepadanya. Patriark tua Feng mengikutinya dan duduk di seberangnya. Dia bertanya dengan cemas, kakak, kamu bilang ada berita tentang klan Fengku. Apa beritanya? Bagaimana kabar cucuku sekarang? Apakah Murongbo memanfaatkan kehadiranku untuk menindasnya? Sejak dia diculik, dia selalu memikirkan urusan keluarganya, kondisi Feng Xiao dan semua hal lainnya dilakukan dengan rencana Feng kecil. Namun, dia tidak tahu apakah Murongbo mempunyai rencana jahat terhadapnya. Meskipun dia luar biasa, dia masih muda. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Murongbo? Hehehe, cucumu tidak biasa. Lin Bo Heng tertawa. Sambil menghadapnya, dia berkata, tahukah kamu bahwa beberapa hari ini negeri kemuliaan matahari sedang jungkir balik? Melihat wajah gugup dan kekhawatiran di matanya, Lin Bo Heng tidak membuatnya tegang. Dia menjelaskan, negara kemuliaan matahari telah lenyap dan Murongbo telah binasa. Klan Fengmu memegang kekuasaan atas negara dan mengubah namanya menjadi Kekaisaran Phoenix. Kaisarnya adalah putramu, Feng Xiao. Berita itu menyebar dalam beberapa hari saja. Apa? Bagaimana ini mungkin? Patriark tua Feng tercengang, dia merasa hal itu sangat tidak terbayangkan. Belum lama berlalu dan Murongbo sudah mati. Negara kemuliaan matahari telah berubah menjadi Kekaisaran Phoenix. Sekarang menjadi milik klan Feng mereka. Bagaimana ini mungkin? Apa yang tidak mungkin? Cucu perempuanmu sungguh luar biasa. Dia tertawa dan menceritakan berita itu secara detail. Ketika sampai pada fakta bahwa seorang pria kuat datang untuk membantu mereka membunuh seorang kultivator kelahiran jiwa, wajahnya berubah agak aneh. Kelahiran jiwa yang kuat jarang terjadi, tetapi membunuh monster tua kelahiran jiwa dengan menjentikkan jari bahkan lebih jarang lagi. Orang seperti itu pasti berasal dari negara kuat kelas 1. Namun, bagaimana orang sekuat itu bisa datang ke negara kelas 9 yang tidak berarti dan membantu klan Feng? Selain itu, dia juga melindungi mereka. Patriark tua Feng mendengarkan ceritanya dengan ekspresi terkejut. Seolah-olah gelombang demi gelombang menerjang pikirannya. Sangat tidak terduga. Negeri kemuliaan matahari telah berubah menjadi Kekaisaran Phoenix yang diperintah oleh klan Feng, dan kaisarnya adalah putranya. Ini terasa seperti mimpi. Feng Xiao dan Feng kecil, orang-orang itu punya nyali besar. Aku datang untuk memberi tahu padamu segera setelah menerima berita tersebut sehingga kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi pada klan Feng. Sekarang, bukankah seharusnya kamu merasa nyaman ketika mendengar beritanya? Dia tersenyum. Ketika Lin Bo Heng melihat wajahnya yang tidak percaya, dia tertawa. Jelas sekali, San Yuan tidak memiliki keberanian dan metode seperti cucunya. Meskipun dia tidak melihatnya secara pribadi, orang-orang dapat melihat dari caranya yang cepat dan ganas dalam melakukan sesuatu bahwa wanita ini benar-benar luar biasa. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a